Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nana Suwarna. Kali ini saya akan membahas di pertemuan 5 ini, yaitu topik 2, varian relasi. Varian relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas yang berbeda, disebut sebagai relasi biner atau binary relation, yang merupakan relasi yang paling umum digunakan. Namun demikian, ada kalanya kita juga menggunakan relasi yang hanya melibatkan sebuah himpunan entitas atau lebih dari dua himpunan entitas. Varian relasi. Ada yang namanya unary relationship atau relasi tunggal. Unary relationship adalah model relationship yang terjadi di antara entitas yang berasal dari entitas set atau himpunan entitas yang sama. Model ini juga sering disebut recursive relationship atau reflective relationship. Himpunan entitas tersebut berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh di sini ada entitas dokter. Dan seorang dokter, relasinya itu berarti mendampingi beberapa asisten dokter. Ya, jadi ada banyak asisten-asistennya, ya, lebih dari satu. Nah, kalau misalkan dibalik, beberapa koasisten atau asisten didampingi oleh satu orang dokter. Nah, ini adalah relationship, ya, self relationship. Jadi berelasi ke dirinya sendiri. Relasi dokter, entitas dokter di sini atributnya, ya, ada ID dokter, ada nama, ada umur, ada pendidikan, dan lain-lain. Yang berelasinya, ya, ini ID dokter. Juga ada ID dokter pendamping, ya, pendamping. Nah, ini salah satu penggambaran dari relasi tunggal atau relasi ke dirinya sendiri. Selanjutnya ada binary relationship. Binary relationship adalah model relasional antara dua himpunan entitas. Relasi ini paling umum digunakan dalam pembuatan model data. Nah, contohnya di sini binary relationship berarti entitasnya adalah dia ada dua. Ada entitas mahasiswa, ada juga entitas mata kuliah. Hubungan relasinya ini banyak atau M ini artinya banyak. Kalau N bisa opsional, bisa satu, bisa juga lebih dari satu. Misalnya di sini beberapa mahasiswa dapat mempelajari beberapa mata kuliah. Ya, bisa satu, bisa juga banyak. Nah, kalau membacanya dibalik, beberapa mata kuliah dapat dipelajari oleh beberapa mahasiswa, atau juga dapat dipelajari oleh satu orang mahasiswa. Nah, ini penjelasannya. Jadi pada gambar di atas ini menunjukkan bahwa relationship mempelajari
ya, yang ini relationship-nya merupakan banyak ke banyak, ya. Artinya seorang mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah atau satu mata kuliah dapat dipelajari oleh banyak mahasiswa. Lalu juga ada relasi multi entitas atau n-ary relationship. Ini merupakan relasi dari 3 himpunan entitas atau lebih. Untuk relasi semacam ini sedapat mungkin dihindari karena akan mengaburkan derajat relasi yang ada di dalam relasi tersebut. Sebagai contoh, pada sistem perkuliahan kita dapat menambahkan himpunan entitas baru, yaitu himpunan entitas ruang yang kemudian bersama dengan himpunan entitas dosen dan kuliah membentuk relasi pengajaran. Nah, ini adalah salah satu n-ary relationship. Ya, jadi entitasnya adalah lebih dari 1, 2 atau 3. Nah, kemudian di sini ada 3 entitas. Ada entitas mata kuliah, ada entitas dosen, ada entitas ruang. Relasinya sini pengajaran. Ya, untuk entitas mata kuliah ada nama mata kuliah, ada kode kuliah, ada SKS, ada semester. Untuk yang dosen juga di sini ada NIDN atau NID, ya, NIDN, ada nama dosen, pendidikan, umur. Ruang entitasnya atau atributnya ada kode ruang, ini sebagai primary key-nya, ada nama ruang, kapasitas, dan nama gedung. Nah, ini berarti satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah ya, bisa diajar oleh satu orang dosen. Pengajarannya bisa oleh satu orang dosen. Kalau dibalik, seorang dosen dapat mengajar satu mata kuliah atau juga dapat mengajar beberapa mata kuliah. Nah, kalau mata kuliah relasi dengan ruangan, ya beberapa mata kuliah ya pengajarannya ada di dalam, termasuk dalam satu ruang atau satu gedung. Dalam satu ruang bisa pengajarannya bisa beberapa mata kuliah. Kalau dosen ke ruang ya sama, setiap dosen mengajar di satu ruangan. Setiap ruangan bisa pengajarannya bisa diajar oleh satu orang dosen. Nah, ini penjelasan dari gambar di atas, gambar 7 ini. Masing-masing entitas mungkin berpartisipasi satu atau banyak dalam suatu relationship multi. Derajat relasi menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, untuk relasi seperti ini hendaknya dihindarkan. Lalu ada juga yang namanya redundant
relationship atau relasi ganda. Relasi ganda ini adalah relasi yang muncul antara dua entitas. Tidak hanya satu relasi, tapi ada lebih dari satu relasi. Nah, di antaranya sini ada relasi diajar dan dikuasai. Ini redundancy relationship ganda. Contoh mata kuliah, ada beberapa mata kuliah bisa diajar oleh satu orang dosen. Seorang dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Beberapa mata kuliah dapat dikuasai oleh satu orang dosen, atau juga beberapa mata kuliah dapat dikuasai oleh beberapa orang dosen. Seorang dosen ya bisa juga menguasai beberapa mata kuliah. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di topik selanjutnya. Terima kasih.